Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Dinta Mela dari SMP Negeri Unggulan Sindang, CGP Angkatan 10. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nisrin, sudah tahu belum mengapa ibu memanggilmu kemari? Karena saya jarang mengerjakan PR, Bu. Betul. Menurut Nisrin, tidak atau jarang mengerjakan PR itu apakah perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Nisrin minta maaf. Nisrin salah. Tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, sekarang kita akan cari solusinya bersama-sama ya. Ibu yakin kamu punya alasan kenapa tidak mengerjakan PR. Di rumah, saya tak mengerjakan PR karena tidak ada yang mengingatkan saya. Dan juga, saya tidak bisa menerima saya. Dan itu, saya juga tidak punya buku bacaan di rumah, Bu. Ya, kalaupun kamu tidak ada yang mengingatkan dan tidak ada penunjang, harusnya kamu punya motivasi sendiri untuk bisa tetap mengerjakan PR. Nah, sekarang adakah solusi yang bisa kamu lakukan supaya tetap bisa mengerjakan PR? Walaupun tidak ada yang mengingatkan dan tidak ada buku penunjang. Ada, Bu. Saya harus punya motivasi yang kuat untuk tetap mengerjakan PR walaupun tidak ada yang mengingatkan. Dan saya juga akan menginjak catatan teman atau buku penunjang teman untuk saya pelajari. Ya, kapan kamu akan memulainya? Mulai besok, saya akan berkomitmen untuk selalu mengerjakan PR. Ya, Nisrin masih ingat tidak kesepakatan kelas yang kita buat dan sepakati bersama? Masih, Bu. Nah, kira-kira kesepakatan kelas apa, keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan hal ini? Jangan selalu mengerjakan PR. Ya, nah benar sekali. Jadi selanjutnya, Nisrin mau jadi murid yang bagaimana? Saya ingin lebih disiplin, Bu, terutama dalam mengerjakan PR. Dengan begitu, saya tidak akan ketinggalan belajar ibu lagi. Ya, baiklah. Sekarang kita sudah tahu solusinya. Semoga Nisrin konsisten dengan nilai-nilai keyakinan kelas kita, kemudian lebih disiplin dalam mengerjakan PR. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Samuel dan Yongki, sudah tahu belum kenapa ibu memanggil kalian kemari? Karena kita bolos saat pelajaran, Bu. Ya, tadi ibu ke kelas kalian, kalian tidak ada di kelas. Kemudian kata teman-teman kalian, kalian juga sering bolos saat pelajaran lain. Iya, Bu. Nah, menurut kalian, bolos saat pelajaran itu apakah perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Kami minta maaf. Kami salah. Sampai sih ngajak saya bolos duluan, Bu. Maaf, Bu. Lain kali kami tidak akan melakukannya lagi. Ya sudah, di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Wajar berbuat salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, sekarang kita akan mencari solusinya bersama-sama. Ibu yakin kalian pasti punya alasan kenapa bolos saat pelajaran. Saya malas belajar dan bosan mengikuti pelajaran, Bu. Yang pun merasakan hal yang sama. Iya, Bu. Saya juga sering tidak
tidak mengerjakan PR, jadi saya takut dimarahi ibu guru. Nah, memang menyenangkan belajar di luar kelas, tapi setiap guru kan punya metodenya masing-masing. Jadi, kemudian kalau misalkan kita diberi tugas atau PR, ya kita harus melaksanakan atau mengerjakannya dengan baik, bukan malah lari dari tanggung jawab. Nah, sekarang adakah solusi yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ada Bu, saya harus punya motivasi diri yang kuat agar tidak malas dan bosan saat pelajaran. Iya Bu, saya juga akan lebih disiplin mengerjakan PR. Nah, kebetulan sekali minggu depan kita akan praktek IPA di luar kelas. Wah, pasti seru sekali. Nah, kalian masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat dan sepakati bersama? Masih Bu. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan menghargai orang lain. Ya, bagus. Jadi sekarang kalian ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin lebih disiplin Bu, terutama dalam mengerjakan PR. Dengan begitu saya pun tidak ketinggalan pelajaran. Iya Bu, karena jika ingin dihargai, kami juga harus menghargai orang lain. Dan jika ingin memahami pelajaran dengan mudah, kami harus fokus saat belajar. Nah, benar sekali. Pasti tidak sopan ketika ada guru masuk ke kelas, kalian tidak ada. Baiklah, sekarang kita sudah dapat solusinya. Ibu yakin kalian bisa konsisten menanamkan nilai-nilai kelas kalian dan belajar lebih disiplin dan lebih menghargai orang lain. Baik Bu, terima kasih. Ya. Hai, saya Nisin dari kelas 7H. Saya senang dengan cara Bu Dita menyelesaikan masalah. Beliau tidak langsung menghukum saya, akan tetapi membantu saya dalam mencari solusinya. Terima kasih Bu Dita. Perkenalkan, nama saya Samuel dari kelas 7H. Saya berterima kasih kepada Ibu Dinta karena telah mengajarkan dan memberikan solusi pada saat ada masalah tanpa menghakimi saya terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Dinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonggi dari kelas 7H. Saya sangat senang dengan cara Bu Dinta menangani kasus. Beliau tidak menyalahkan saya, tetapi membantu saya mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Dinta.